Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wildeni Fatiyatun Nida, dan pada hari ini saya akan membahas tentang pembahasan soal pH atau penilaian harian sel KD 3.1. Langsung saja kita ke soalnya. Yaitu soal yang pertama adalah soal nomor 13, yaitu dengan soal perhatikan gambar berikut. Diketahui dua buah gambar. Perbandingan yang tepat antara gambar 1 dan gambar 2 adalah seperti yang kita lihat, gambar 1 merupakan kloroplas dan gambar 2 merupakan mitokondria. Yang dimana kloroplas tersebut memiliki ciri-ciri antara lain yaitu bukan penyusun sistem endomembran. Lalu, ada juga terdapat struktur grana atau lempengan-lempengan yang tersusun bertumpuk yang berwarna hijau. Yang ini disebut grana. Lalu ada juga hanya dimiliki sel tumbuhan. Lalu kloroplas ini juga menghasilkan glukosa dengan menggunakan energi panas matahari atau yang biasa disebut dengan fotosintesis. Lalu gambar 2 adalah mitokondria. Ciri-ciri dari mitokondria antara lain yaitu bukan penyusun sistem endomembran. Jadi, kloroplas dan mitokondria sama-sama bukan penyusun sistem endomembran. Lalu, pada mitokondria tersebut juga terdapat struktur krista atau lengkungan-lengkungan yang menambah lebar atau luas permukaan mitokondria yang fungsinya untuk memperbanyak hasil dari metabolisme tersebut. Juga bisa untuk mempercepat metabolisme tersebut. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah dimiliki baik hewan maupun tumbuhan. Jadi mitokondria merupakan organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu mitokondria menghasilkan energi dengan menguraikan glukosa, atau proses ini disebut dengan glikolisis. Selanjutnya kita bisa langsung melihat pada jawaban yang tersedia. Jawaban yang A, gambar 1 dan gambar 2 merupakan penyusun sistem endomembran. Hal ini salah karena kloroplas dan mitokondria bukan penyusun sistem endomembran. Jadi jawaban ini adalah salah. Lalu yang B, gambar 1 memiliki struktur yang disebut krista, sedangkan gambar 2 memiliki struktur yang disebut grana. Hal ini juga salah karena struktur yang disebut krista dimiliki oleh mitokondria, bukan oleh kloroplas, dan sebaliknya. Lalu jawaban yang C, gambar 1 hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan gambar 2 hanya dimiliki oleh sel hewan. Hal ini juga salah karena apa? Gambar 2 atau mitokondria dimiliki baik tumbuhan maupun hewan. Lalu jawaban yang D, gambar 1 menggunakan energi untuk proses penyusunan glukosa, sementara gambar 2 menghasilkan energi sebagai hasil penguraian glukosa. Jawaban ini benar, karena kloroplas menggunakan energi berupa sinar matahari dan juga air, serta karbon dioksida untuk menyusun glukosa, atau yang disebut juga fotosintesis. Begitu pula dengan gambar 2 yang digunakan untuk penguraian glukosa menjadi energi yang disebut ATP atau adenosin trifosfat. Lalu jawaban yang terakhir, gambar 1 menghasilkan energi sebagai hasil penyusunan glukosa,
Sementara gambar 2 menggunakan energi untuk penguraian glukosa. Jawaban terakhir atau yang E salah, karena gambar 1 menggunakan energi bukan menghasilkan energi untuk penyusunan glukosa, serta gambar 2 menggunakan glukosa untuk menghasilkan energi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal selanjutnya. Sebuah sampel darah manusia dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang mengandung larutan garam fisiologi atau NaCl 0,9%. Larutan ini biasa digunakan sebagai cairan infus untuk rehidrasi pasien dengan cepat. Status darah dari tabung reaksi tersebut diamati di bawah mikroskop. Hasil pengamatan sel darah merah ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Mengapa cairan ini cenderung aman bagi sel darah manusia? Seperti yang kita lihat bahwa gambar sel darah tersebut dalam keadaan normal atau tetap. Maka bisa disimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah yang C. Mengapa C? Karena cairan garam fisiologi NaCl tersebut merupakan cairan isotonis, yang dimana 2O bisa keluar masuk secara imbang dan normal. Konsentrasi cairan serta konsentrasi zat sama sehingga tidak menyebabkan perubahan apapun dan cenderung aman untuk sel darah merah, sehingga tetap. Lalu, mengapa jawaban A, B, dan D, E salah? Karena yang pertama, hipertonis. Cairan infus tersebut hipertonis terhadap cairan darah. Apabila cairan infus tersebut hipertonis terhadap cairan darah, maka yang akan terjadi adalah krenasi atau sel darah merah tersebut mengalami keriput karena cairan tersebut lebih pekat daripada sel darah merah. Karena hal ini berkaitan dengan osmosis air. Karena osmosis air berjalan dari cairan yang hipotonik ke cairan yang hipertonik atau cairan yang encer ke cairan yang pekat. Oleh karena itu, air yang terdapat pada darah akan keluar menuju cairan yang lebih hipertonis, sehingga sel tersebut mengalami krenasi. Lalu yang B juga salah karena cairan infus tersebut hipotonis. Apabila cairan infus tersebut hipotonis, maka yang terjadi pada sel darah merah tersebut adalah hemolisis, atau sel darah tersebut akan menggembung yang lama-kelamaan akan lisis atau pecah atau hancur. Karena cairan infus tersebut hipotonis, sehingga cairan tersebut akan masuk ke dalam sel darah merah yang cenderung hipertonik. Lalu jawaban D juga salah karena cairan darah hipertonis terhadap cairan infus tersebut. Maka hal yang akan terjadi adalah hemolisis juga. Sel darah lama-kelamaan akan pecah. Lalu yang E juga salah karena cairan daerah tersebut ada hipotonis. Maka hal yang akan terjadi adalah krenasi. Karena apabila cairan sel darah tersebut hipotonis dan cairan yang di luar adalah hipertonis, maka cairan yang ada di dalam sel darah akan keluar menuju cairan yang lebih hipertonis. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal selanjutnya. Pernyataan yang benar terkait hubungan kromatin, DNA, dan kromosom. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, bahwa DNA, hal pertama penyusun yang paling kecil adalah DNA,
Lalu, lilitan DNA tersebut bersama dengan protein histon akan membentuk kromatin. Protein histon akan membentuk kromatin, yang dimana kromatin tersebut akan membentuk kromosom. Jadi, urutan yang pertama adalah DNA, lalu kromatin, lalu kromosom. Maka dapat disimpulkan bahwa lilitan DNA membentuk benang-benang kromatin bersama dengan protein histon. Saat sel akan membelah, kromatin ini akan menebal dan menjadi kromosom. Lalu sekarang kita lihat pilihan jawaban yang tersedia. Jawaban yang A, DNA tersusun atas kromosom yang menebal menjadi kromatin ketika sel akan membelah. Hal ini salah karena yang menebal adalah kromatin, bukan kromosom. Yang B, DNA dikemas menjadi kromatin yang menebal menjadi kromosom ketika sel akan membelah. Hal ini benar. Sesuai dengan gambar di samping bahwa kromatin akan menebal menjadi kromosom pada saat sel akan membelah. Yang C, kromosom dikemas menjadi kromatin yang terurai menjadi DNA ketika sel akan membelah. Hal ini salah karena kromosom tidak dikemas menjadi kromatin. Kromatinlah yang dikemas menjadi sebuah kromosom. Lalu jawaban yang D, kromatin dikemas menjadi kromosom yang terurai menjadi DNA ketika sel akan membelah. Hal ini salah karena pada saat sel membelah DNA tidak terurai. Yang E, DNA tersusun atas kromosom yang terurai menjadi kromatin ketika sel akan membelah. Hal ini juga salah karena ketika sel akan membelah, kromosom tidak terurai menjadi kromatin. Bahkan sebaliknya, kromatinlah yang akan menebal menjadi kromosom. Dan DNA tidak tersusun atas kromosom. Kromosomlah yang tersusun atas DNA. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.